anak-anak Bunda yang Bunda sangat sayangi, bertemu lagi kita dalam cerita Petualangan Inem chapter kedua ini. Masih ingatkah cerita tentang Petualangan Inem chapter 1, yaitu mengisahkan Inem yang lari dari rumah karena merasa sudah tidak disayangi lagi dan diinginkan oleh keluarga Pamulya. Khususnya anak Pamulya yang bernama Sasha yang selalu dekat sama Inem dan juga sangat menyayangi Inem. Nah, sekarang Bunda akan menceritakan kelanjutannya ya. Yuk kita simak bersama-sama. Suara teriakan penjual donat terdengar sampai ke kamar tempat Inem tidur. Donat! Donat, yo donat. Inem mencoba membuka matanya, walau terasa berat. Dipandangnya sekeliling ruangan. Seketika matanya terbelalak. Inem tertinggal sendiri di ruangan itu. Kemana yang lain ya? Tanyanya sendiri, dan langsung bangkit dan berjalan keluar ruangan itu. Di ruang tengah yang kotor dan banyak potongan kayu kapuk berserakan dari atap rumah yang runtuh karena dimakan rayap dan juga lapuk karena tua, terlihat sepi. Tak satu pun kucing di sana. Inem langsung lari keluar rumah itu dengan setengah berlari. Matahari sudah terlihat menyinari bumi. Inem ternyata bangun kesiangan. Seharusnya ia bangun subuh atau pagi-pagi buta. Ia berjalan lunglai, melihat kiri kanan sepi. Perutnya keroncongan dan berbunyi kruk kruk kruk. Biasanya jam segini ia sudah disediakan susu hangat dan makanan di mangkuknya oleh Bunda. Namun pagi itu jangankan susu hangat, air putih saja ia sulit mendapatkannya di situ. Ia mencoba berjalan melewati rumah-rumah penduduk yang padat dan ramai. Kemudian, Inem berhenti di sebuah rumah yang di lantai rumah itu, di ruangan tengahnya, ada tikar yang terbentang. Di atas tikar itu tersedia satu piring yang berisi sayur labu rebus, satu mangkok berisi sayur bayam bening, dan satu mangkok besar berisi nasi yang masih hangat. Seorang anak seusia dengan Sasha sekitar 7 tahunan membawa piring dan 3 cangkir dan meletakkannya di atas tikar, dan ia langsung duduk bersila di depan piring-piring itu. Kemudian hadir juga bapak dan ibunya yang membawa satu piring lumayan besar berisi 2 ekor ikan mas goreng yang masih hangat. Inem mengintip dari balik pintu. Matanya tertuju pada ikan goreng itu. Perutnya makin berbunyi. Perutnya makin merontak-rontak. Kruk, 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 kruk. Karena kelaparan, ia menelan air liurnya. Intan, sudah cuci tangan? Tanya bapak gadis itu. Dan ternyata gadis kecil itu bernama Intan. Belum, ayah. Lupa. Jawab Intan sambil tertawa dan langsung bangkit dari bersilahnya. Sana cuci tangan dulu yang bersih ya, nak, perintah ibu. Baik, ibu, jawab Intan, langsung berlari dan langsung menuju kamar mandi untuk mencuci tangannya. Tiba-tiba HP berbunyi. Kring, kring, kring. Ibu yang sedang menyentong nasi ke piring langsung berhenti dan kemudian langsung lari menuju kamar tempat HP itu berada. Akhirnya tinggal bapak yang duduk bersila menghadap ke makanan dan segera mengambil piring dan sendok. Ayah, ledengnya macet, tidak bisa dibuka,
teriak Intan dari kamar mandi. Ayah yang sedang menuangkan sayur bayam ke piringnya berhenti dan segera menemui anaknya. Sedangkan hidangan yang tersaji ditinggalkan begitu saja. Inem masih memandangi makanan yang ada di piring-piring itu, terutama ikan goreng yang sangat menggiurkan. Karena sangat lapar, Inem langsung nekat mendekat ke piring yang sedang tidak dijaga oleh orang atau penghuni rumah itu. Semua sedang sibuk dengan urusan masing-masing. Inem berhasil mengambil satu ikan mas goreng dan langsung membawanya keluar. Dan di depan rumah itu tanpa pikir-pikir lagi, ia langsung menyantapnya dengan semangat. Enak sekali, pikirnya. Namun baru 2 gigitan, Bapak yang kaget melihat ikan yang hanya tersisa satu langsung keluar rumah dan mencari apa gerangan yang terjadi. Ia memergokin Inem sedang menikmati ikan goreng dengan lahapnya. Bapak itu langsung mengambil satu sandal jepit dan langsung melemparkannya ke Inem. Sandal itu mengenai bagian kepala dan punggung Inem. Meow! Inem kaget dan merasa kesakitan di bagian punggungnya dan sebagian kepalanya. Inem langsung berlari dan cepat menjauh dari rumah itu. Dasar kucing nakal, teriak bapak itu dengan kesal. Inem berlari terbirit-birit. Baru 2 gigitan ia rasakan ikan goreng tadi dan rasanya nikmat sekali. Tapi sandal telah menghantam kepala dan bagian punggung badannya. Ia merasa sedikit sakit dan sedikit pusing. Ia berjalan sedikit lemah kembali menuju rumah di mana ia tinggal bersama 9 kucing lainnya. Sampai di rumah itu, Inem bertemu dengan teman-temannya, termasuk bos yang terlihat terluka di kepalanya. Combro sedang mengobati bos. Inem mendekat ke mereka. Maaf, saya baru bangun. Tadi bangunnya kesiangan, kata Inem mendekat ke mereka. Kamu subuh tadi sulit sekali dibangunkan. Aku, Combro, dan bos mencoba membangunkanmu dengan berbagai cara, tapi kamu tidak juga mau bangun. Jadi, akhirnya kami memutuskan kau tinggal saja di sini, ujar Viko sedikit mengeluh. Maafkan aku, karena aku tidak biasa bangun pagi, ucap Inem dengan pelan. Ya sudahlah, besok usahakan bangun subuh ya, kata Viko mengingatkan Inem. Inem mengangguk setuju. Inem mendekat dan melihat ke bos dengan perasaan iba. Kepala bos diperban oleh Combro. Sesekali bos merintih kesakitan. Namun, di saat bos tahu Inem memandangnya, ia malah melototinya. Mengapa kau memandangku seperti itu? Gertak bos yang tidak mau dikasihani dan tidak mau terlihat lemah di mata teman-temannya. Inem langsung mengalihkan pandangannya dan berjalan menjauh. Ia melihat Viko keluar ruangan. Inem menyusul Viko. Viko berdiri di depan rumah itu sambil memandang ke depan di mana ia melihat banyak gerobak-gerobak pedagang diparkir di sana. Inem mendekat ke Viko. Mengapa kepala bos terluka? Tanya Inem ingin tahu. Bos hampir saja berhasil mencuri satu iga panggang besar yang akan dibawanya ke rumah pagi tadi untuk kita makan bersama.
Tapi karena Pus-Pus tertangkap oleh penjual nasi warteg saat hendak mencuri ikan asin, maka bos melepaskan iga panggang itu dan langsung berusaha menyelamatkan Pus-Pus. Pus-Pusnya selamat sih dan berhasil lari. Namun, bos naas karena gagang sapu mengenai kepalanya. Bos langsung kabur dengan luka di kepalanya. Saat mencapai tempat yang meletakkan iga tadi, ternyata si Garong telah mencurinya. Karena dari tadi Garong juga sudah mengintai iga yang dibawa oleh bos. Dan ia langsung pergi menuju tempat tinggalnya, yang juga banyak ditempati oleh kucing-kucing liar yang sangat jahat. Cerita Viko dengan perasaan geram dan kesal pada Garong. Kalau begitu, biarpun tampang bos galak, tapi hatinya sangat baik ya Viko, puji Inem terkagum-kagum pada bos. Itu sebabnya kami sangat menghormati bos. Ia selalu membantu kucing-kucing lain yang sedang kesusahan, kata Viko dengan rasa bangga. Inem menoleh ke Viko. Aku lapar sekali, Viko. Aku semula pikir kita akan dapat makanan dari penduduk setiap pagi, ucap Inem dengan wajah lemas dan memelas. Hahaha, mana ada yang mau memberi kita makan, Nem. Yang ada kita diusir dan ditimpuki dengan sandal atau apa saja yang dekat dengan mereka. Aku sudah kena timpuk tadi, keluh Inem sambil mengusap kepalanya sambil sedikit meringis. Mencuri apa kau tadi? Ikan goreng yang lezat. Tapi baru 2 gigitan orangnya sudah keluar rumah dan menimpuk kepalaku dengan sandal. Mengapa kau tidak langsung lari dan bersembunyi dulu, baru memakan ikannya? Tanya Viko heran. Mana aku tahu kalau harus lari jauh dan bersembunyi. Aku makan pas di depan rumah itu, pas di depan pintunya, jawab Inem dengan polos. Ya, pasti kenalah timpuk kau. Kalau kau masih berada di sekitar rumah itu, Nem, kata Viko kesal. Inem mengangguk-ngangguk sambil berpikir. Ia dapat pelajaran dan pelajaran yang sangat berharga hari ini soal mencuri makanan di rumah penduduk. Viko melirik ke Inem sambil menahan tawa. Aku juga belum makan dari pagi. Tadi aku dilempari tulang ikan tenggiri yang sudah kering dan tidak tersisa sedikit pun dagingnya. Pelik kali itu orang. Aku hanya bisa menjilatinya saja, tapi karena kering, aku tidak merasakan apa-apa, ujar Viko dengan kesal. Aku tidak menyangka bahwa sangat sulit mendapatkan makanan di sini, kata Inem dengan sedih. Kita ke pasar saja, di sana banyak orang berjualan makanan. Nanti kita berdiri di bawah meja, menanti orang yang mau memberi kita sedikit makanan. Wah, asik. Pasti banyak yang memberi kita makan. Aku sudah tidak sabar. Ayo kita ke pasar, ajak Inem bersemangat. Viko tertawa melihat Inem yang sangat bersemangat. Di pikirannya, ia merasa lucu melihat Inem yang sangat percaya bahwa orang-orang di pasar akan memberinya makanan. Padahal dalam kenyataannya orang-orang itu akan mengusirnya, menyirami dengan air minumnya dan bahkan menimpuk untuk mengusir mereka pergi. Inem tetap bersemangat. Setelah itu Viko setuju dan berkata, ayo kita pergi sekarang. Mereka kemudian pergi ke pasar yang ramai dengan orang-orang berjualan dan orang-orang yang hendak berbelanja. Di sana banyak warung makan yang menjual makanan berupa bakso, mie ayam, ayam goreng, soto, kue-kue yang lezat, dan juga banyak lainnya.
Inem yang baru pertama kali masuk pasar terkagum-kagum melihat banyaknya makanan yang lezat-lezat yang dipajang di etalase kaca di sebuah warung. Matanya tertuju pada ikan goreng, lele goreng yang disusun bertumpuk di dalam piring yang cukup besar di warteg. Matanya terbelalak. Enak sekali ikan itu. Bolehkah kita minta satu dari mereka ya, Viko? Tanya Inem. Coba saja kalau kau berani, Nem, ucap Viko sambil tersenyum. Dia merasa geli melihat keluguan Inem. Inem mendekat ke warteg yang lumayan ramai dikunjungin jam makan siang itu. Ia berdiri, menunggak, memandang lele goreng sambil mengecap-ecap mulutnya, dan terkadang air liur jatuh dari mulutnya. Hus, sana pergi! Usir pemilik warteg, seorang ibu-ibu yang berbadan besar sambil mengacung-acung sapu pada Inem. Inem langsung ngibrit, lari dari keluar warteg itu. Di luar, Viko memandang Inem dengan tertawa. Kau pikir mereka akan memberi kita makanan yang dengan senang hati? Tidak mungkin, Inem. Kalau kau benar-benar lapar, ayo ikut dengan aku sekarang, ajak Viko. Inem tanpa berkata apapun langsung mengikuti langkah Viko. Viko berjalan menuju belakang pasar. Mereka berhenti di tempat pembuangan sampah di pasar itu. Di sana ada banyak kucing yang juga sedang mencari makanan dengan mengais-ngais sampah yang ada di sana. Dan kadang-kadang ditemukan sisa-sisa makanan. Nah, ini tempat makan kita yang paling aman, Nem, ucap Viko sambil menunjuk tempat sampah itu. Apa? Aku tidak mau. Aku mending tidak makan kalau begitu, tolak Inem dengan langsung menjauh dari tempat itu. Viko tersenyum. Ia langsung mendekat ke tumpukan sampah dan bergabung dengan kucing-kucing liar lainnya mengais-ngais makanan yang tersisa di tempat itu. Inem berlari masuk kembali ke pasar. Benar saja, biarpun ia mengeong memelas, tetap saja tidak ada orang yang mau memberinya makanan. Ia berpindah dari satu warung ke warung lainnya. Jalannya mulai lemas. Inem kemudian berhenti pas di depan warung bakso yang cukup ramai pengunjungnya. Ia berdiri sambil melihat ke orang-orang yang sedang menyantap bakso dengan nikmatnya dan lahapnya. Seorang anak perempuan kecil berusia 4 tahun menoleh ke belakang ke arah Inem. Inem juga memandang wajah gadis mungil itu. Ayo dimakan baksonya, Lala, perintah ibunya yang sedang menyantap bakso dengan lahap. Lala menoleh lagi ke Inem. Inem masih memandangi Lala. Ayo makan, jangan hiraukan kucing kampung liar itu, Nak, bentak ibunya pada Lala. Lala langsung menghadap ke mangkuknya yang berisi bakso dan memasukkan bakso ke mulutnya. Ibunya melirik ke Lala dan senang karena Lala menyantap baksonya. Namun, saat ibunya sedang memasukkan bakso ke mulutnya, Lala menoleh ke belakang dan langsung mengeluarkan bakso dari mulutnya. Bakso itu jatuh di lantai dan langsung disambar Inem. Inem langsung membawa bakso itu menjauh dari tempat itu. Ia memakan bakso itu di samping pintu masuk warung. Dan kemudian Lala menoleh ke Inem dan tersenyum.
Ibu, Ibu Lala melirik ke Lala. "Ayo habiskan baksonya, nak," perintah ibunya satu kali lagi. Lala kembali memasukkan baksonya ke mulut. Tak lama kemudian, ia menoleh ke belakang lagi dan melihat Inem sudah berdiri lagi di belakangnya dengan wajah memelas, meminta bakso lagi. Lala kembali melakukan hal yang sama dengan memasukkan lagi baksonya ke mulutnya. Dan kemudian saat ibunya sibuk meminum es teh, ia mengeluarkan baksonya. Bakso jatuh ke lantai dan menggelinding di depan Inem. Ibu Lala menoleh dan tahu Lala membuang baksonya. Ia marah. "Mengapa kau buang baksomu? Jangan kasih kucing liar itu, Lala. Bakso kan dibelinya mahal," kata Ibu Lala dengan nada kesal. Inem mendapat bakso kembali berlari mencari tempat aman di bawah kursi orang-orang. Ia sudah belajar dari pengalaman lalu saat mencuri ikan goreng di rumah Intan. Ia harus bersembunyi setelah mendapatkan mangsanya. Itu pelajarannya. Tak lama kemudian, Inem kembali ke tempat di mana Lala duduk. Namun kali ini, sandal jepit Ibu Lala melayang, hampir menghantam tubuh Inem. Inem langsung kabur. "Ibu, jangan ditimpu kucing itu. Kasihan," tangis Lala tak tega melihat Inem ditimpukin 2 sandal milik ibunya, walau tidak mengenai tubuh Inem. Inem berhenti berlari, dan dari agak jarak jauh, ia memandang wajah gadis mungil yang berhati baik itu. Matanya berlinang dengan air mata haru. Ia seolah menemukan sahabat hatinya yang sangat baik. Dan di saat bersamaan, Lala dengan wajah sedih menoleh ke belakang dan memandang Inem dengan mata penuh rasa sayang pada kucing gembul itu. Mereka saling memandang cukup lama, sampai akhirnya berakhir karena Ibu Lala menuntun Lala untuk pergi meninggalkan warung bakso itu. Inem berdiri mematung memandang kepergian Lala. Dengan hati sedih, Lala masih menoleh ke belakang kepada Inem sambil berjalan dituntun ibunya. Mata Inem dan mata Lala saling memandang. Inem bergerak mengikuti langkah Lala dan ibunya menuju keluar pasar dan sampai ke parkiran motor. Mereka menaiki motor. Ibunya menyalakan motor dan kemudian Lala yang berada di belakang memeluk ibunya. Mereka kemudian menggunakan helm. Inem masih memandangi Lala dari jarak yang agak jauh. Ia nekat mendekat. Tapi motor berjalan untuk keluar dari parkiran. Inem mencoba mengikuti laju motor, tapi motor lebih cepat lajunya dari langkahnya Inem. Lala menoleh pada Inem sambil melambaikan tangan. Ibunya ikut menoleh dan kaget melihat Inem mendekat ke mereka. Motor kemudian berhenti di pintu parkir, loket parkir. Ibu Lala membayar karcis parkir dan kemudian melajukan motornya dengan cepat. Inem berhenti mengejar dan memandang kepergian Lala dengan sedih. "Selamat jalan, Lala. Semoga nanti kita bertemu lagi," ucap Inem lirih dengan suara setengah berbisik. Inem berjalan pelan menuju rumah tempatnya berlindung dengan langkah pelan.
Ia merasa sedih membayangkan wajah Lala yang begitu sangat menyenangkan hatinya. Rasanya ia ingin berlari mengejar motor itu. Tapi ia tahu itu tidak mungkin. Karena kecepatan motor sangat cepat. Inem kemudian sampai di rumah dan masuk ke ruangan yang sudah banyak kucing berkumpul dan bermain. Ia melihat Viko sedang berbicara dengan Combro. Inem mendekat ke mereka. Perasaan Inem sedikit terhibur setelah berkumpul dan melihat teman-temannya bermain kejar-kejaran. Ia menoleh ke bos. Bersamaan, bos juga memandangin Inem dengan sorot mata yang tajam seperti biasanya. Tapi kali ini Inem tidak takut lagi. Karena ia tahu di balik wajah bos yang beringas itu, hati bos sangat baik dan sangat peduli dengan teman-temannya. Inem tersenyum dan merasa hari ini dia banyak mendapat pelajaran yang dia belum pernah alami sebelumnya. Nah, anak-anak bunda yang bunda sangat sayangi, pelajaran yang kita petik di cerita kedua petualangan Inem ini adalah kesetiakawanan. Kita harus saling membantu jika salah satu dari teman kita mengalami kesulitan. Bisa jadi kelak kita yang memerlukan bantuan mereka. Mari kita tumbuhkan rasa saling menyayangi dan mengasihi kepada teman-teman kita. Hidup kita akan lebih indah kalau kita punya banyak teman, ya kan? Maka dari itu kita harus saling menghormati, menghargai, dan mengasihi sesama teman. Nah, cerita petualangan Inem chapter 2 sampai di sini dulu ya anak-anak yang bunda sayangi. Tunggu kelanjutannya ya. Pasti lebih seru. Jangan lupa di like dan subscribe supaya kalian mendapat info tentang kelanjutannya. Oh iya, bunda hampir lupa. Bunda harap kalian semua harus tetap rajin belajar ya. Anak-anak supaya pintar. Juga harus rajin olahraga. Kalian bisa melakukan olahraga di rumah ya, atau juga bersepeda dengan papa dan mama. Dan juga bisa juga berolahraga, bermain sepak bola atau berjalan di sekitar perumahan atau di tempat-tempat yang aman lah dilakukan. Satu lagi. Jangan malas makan, ya. Kalian harus rajin makan untuk kesehatan tubuh. Karena tubuh kita perlu makanan yang bergizi supaya tetap kuat, sehat, dan juga tambah pintar lah. Dan makanannya kalau bisa makanan ikan ya, supaya tetap sehat. Dan satu lagi sebelum makan harus apa? Harus mencuci tangan yang bersih supaya terhindar dari bakteri dan virus yang membahayakan tubuh kita. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi nanti di chapter 3 ya anak-anak. Oke, bye-bye.